Nah, aturan pertama adalah aturan perkalian. Aturan perkalian adalah jika suatu peristiwa yang terdiri dari tahap berurutan. Nah, apabila suatu peristiwa yang pertama itu dengan cara R1 dan peristiwa yang kedua adalah R2 sampai peristiwa-peristiwa berikutnya yang dengan cara Rn. Nah, jadi banyaknya peristiwa atau banyaknya cara pada peristiwa tersebut adalah R1 kali R2 sampai dengan kali Rn. Nah, misal Anji mempunyai 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Anji mengkombinasikan pakaiannya? Nah, di sini kita misalkan dulu B itu adalah baju dan C adalah celana. Nah, karena bajunya itu ada 3, jadi kita tulis B1, B2, dan B3. Nah, karena celananya ada 2, jadi kita tulisnya C1 dan C2. Oke, maka kemungkinannya karena bajunya itu lebih banyak, jadinya kita menulisnya di sini baju B1. Celananya ada 2, berarti jadinya C1, C2. Maka kemungkinannya B1 dengan C1. Dan di bawahnya B1 dengan C2. Bagi B2. Baju kedua, celana ke-1, celana kedua. Maka jadi kombinasinya baju kedua dengan celana ke-1, baju kedua dengan celana kedua. Baju ketiga, celana pertama dan celana kedua. Maka kombinasinya baju ketiga dengan celana pertama, baju ketiga dengan celana kedua. Maka kemungkinannya Aji mempunyai 6 cara. Kita ke contoh soal yang pertama. Terdapat 4 jalan dari kota A ke kota B dan 6 jalan dari kota B ke kota C. Tentukan A. Banyak cara perjalanan yang ditempuh dari kota A ke kota C melalui B. Banyak cara perjalanan yang ditempuh seseorang dari kota A ke kota C melalui kota B. Kemudian kembali lagi dari kota A melalui kota B dengan catatan ia tidak menggunakan jalan yang sama. Nah, yang A kan dari A ke B itu kan 4 jalan, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, dari B ke C itu kan 6 jalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau pakai seperti ini, banyak kemungkinan bisa aja dari A ke kota C. A ke kota C melalui B, misalnya ini A1, ini B1, B1 C1. Nah, bisa aja kan dia melalui jalan A1 ke B1 atau nanti A2, tapi lewat jalannya ke B ke C-nya jadi ke A, belum tentu ke situ juga gitu. Karena banyak kemungkinan, jadi kita pakai sistem perkaliannya saja atau pencacahan perkalian. Nah, A ke B itu kan 4, B ke C itu 6. Maka tinggal kita kalikan saja. 4 kali 6 sama dengan 24. Maka banyak jalan dari A ke B dan dari B ke C melalui kota B itu ada 24 cara jalan. Kita kerjakan yang B. Nah, dari A ke B itu kan 6. Maksud saya 4. Dari B ke C itu kan 6. Nah, karena seseorang ini tidak melakukan jalan yang sama, kalau misalnya ini dia melalui C ke B, kalau dia nggak ngelakuin yang sama, berarti kan semisal ini berarti jalan 1 udah
Enggak kan? Berarti tinggal 5. Nah, dari B ke A, karena dia nggak jalan yang sama, maka kita coret satu jalan tersebut. Berarti jadi 3. Maka tinggal dikalikan saja. 4 kali 6 kali 5 kali 3. Maka hasilnya 360 cara. Tekan soal nomor 2. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang tersusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jika A, angka-angka penyusunnya boleh sama. Nah, boleh sama berarti tidak harus sama. Contoh, 1, 2, 3 itu boleh. 7, 7, 7 boleh. 3, 1, 1 juga boleh. Karena tidak harus sama. Berarti boleh juga berbeda. Angka-angka penyusunnya harus berbeda, berarti wajib berbeda atau harus berbeda, tidak boleh ada yang sama. Contoh, 133 itu tidak boleh, 777 juga nggak boleh karena ini ada yang sama, 777, terus ini juga ada yang sama. Nah, terus yang kedua, ini 127 boleh karena ininya tidak sama, nomornya tidak sama, angka penyusunnya. Nah, karena yang A, kita kayak angka-angka penyusunnya boleh sama. Nah, dari angka 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tentukan banyaknya bilangan ratusan. Nah, karena adanya ratusan berarti kita buat 3 kotak. Ini ratusan, ini kolom ratusan, ini puluhan, dan ini satuan. Nah, kalau ratusan berarti kita tidak boleh memakai 0. Yang harus kita pakai hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini banyaknya ada 9. Berarti di sini kita tulis 9. Nah, ini puluhan. Puluhan berarti sudah boleh memakai 0-nya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu ada 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sini kita tulis 10. Nah, di satuan juga sudah ada 1 sampai 10 dan 0-nya juga ikut. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini juga 10. Berarti tinggal kita kalikan. 9 kali 10 kali 10. Maka hasilnya 900. Nah, kita ke yang B. Angka-angka penyusunnya harus berbeda. Nah, di sini juga kita masih sama, ada 3 kolom. Karena ratusan tadi, hanya 0-nya tidak boleh dibawa. Kenapa 0-nya tidak boleh dibawa? Karena kalau misalnya nanti 0 kita bawa, jadinya nanti puluhan. Misalnya 0, 0, 2, 3. Jadi 23, bukan 203. Nah, makanya 0-nya tidak boleh dibawa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka itu ada 9. Nah, karena angka penyusunnya itu harus berbeda, jadi semisal kita memakai angka 3. Karena kita nanti memakai angka 3, maka angka 3 di kotak berikutnya itu tidak boleh dipakai. Nah, kita ke puluhan. Puluhan kan sudah boleh ada 0, berarti 0, 1,
2, karena 3-nya tidak boleh dipakai lagi, jadi 3-nya kita tidak sertakan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tetap ada 9. Nah, selanjutnya karena tidak boleh sama lagi, kita coret satu lagi. Misal, coret 4. Berarti jadinya 0, 1, 2. Nah, 4-nya tidak boleh dicoret, tidak boleh diikut lagi ke kotak berikutnya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Maka jadi ada 8. Kita tinggal kalikan saja. 9 kali 9 kali 8. Maka hasilnya adalah 648. Nah, contoh yang keempat adalah tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 5 angka berbeda yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita bikin 5 kotak karena ada 5 angka berbeda. Jadi puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, karena kita di sini bicara bilangan ganjil, jadi kita dari belakang. Karena bilangan ganjil itu bisa dikatakan ganjil karena belakangnya itu harus juga ganjil. Nah, kalau ganjil berarti yang ada cuma 1, 3, 5, 7. Hanya itu saja, berarti ini ada 4. Nah, mulai di puluhan kita sudah bisa memasukkan angka-angka yang tersisa di sini. Nah, karena berbeda, harus berbeda, jadi nggak boleh nih ada yang sama di kotak berikutnya ini, di sini. Nah, misal kita coret angka 3. Nah, kita coret angka 3 berarti 1, 2, 3 nggak boleh kan? Jadi 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ada 7. Nah, kita coret lagi. Karena nggak boleh sama. Misal kita coret 2. Oke, berarti jadi ada 1, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisa 6. Nah, begitupun berikutnya. 1, kita coret dulu di sini. Kita coret 4 ya. 1, 5, 6, 7, 8. Sisa 5. Nah, kita coret lagi. Misal 5 yang kita coret. Berarti tinggal 1, 6, 7, 8. Tinggal 4. Kita kalikan. 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 4. Maka hasilnya 3.560 bilangan. Maksudnya ini 3.360. 4 kali 6 kali 7 kali 4 hasilnya 3.360 bilangan. Hal yang nomor 4, tentukan banyaknya bilangan yang lebih dari 3.000 yang terdiri dari angka berbeda dan dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9. Nah, karena lebih dari 3.000, angka 3.303 itu boleh. Tapi kalau misalnya 2.100 itu tidak boleh, karena dia juga nggak sama kayak lebih dari 3.000. Ini kan kurang dari 3.000 kan. Nah, itu salah. Nah, kita mulai. Ini ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, karena ribuan dan harus lebih dari 3.000, maka yang boleh dipakai hanya 3.000. Maksud saya 3, 5, 6, 9. Kenapa gitu? Karena kalau 0 kan udah pasti nggak boleh. 1, 2, 3. 1 sama 2 itu kan pasti kurang dari 3.000 kan. Misalnya kalau 1 nanti jadi 1.000. 2 jadi 2.000. Kan itu kurang dari 3.000, jadi tidak bisa. Nah, berarti di sini angkanya hanya ada 4. Nah, karena berbeda, jadi kita coret 1.
dan ini berikutnya, angka berikutnya tidak boleh sama. Tadi kita coret 5, berarti di puluhan berikutnya sudah boleh dimasukin yang 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9. Tapi karena 5-nya tadi kita coret, jadi 5 tidak kita masukkan. Jadi 0, 1, 2, 3, 5 enggak, 6, 9. Jadi ada nah ini jadi ada 6. Kita coret lagi karena nggak boleh beda, kita coret 6. Jadi tinggal 0, 1, 2, 3, 9. Berarti tinggal 5. Nah, kita coret lagi 9. 0, 1, 2, 3. Jadi tinggal 4. Nah, tinggal kita kalikan nih. 4 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 480 bilangan. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa yang akan dibentuk pengurus kelas. Nah, yang terdiri dari satu ketua kelas, satu sekretaris, satu bendahara. Nah, tentukan banyak cara jika semua siswa mendapatkan hak yang sama untuk dipilih. Nah, di sini kita misalkan dulu, ketua kita kasih K, ketua kelas, S kita kasih sekretaris, B itu buat bendahara. Nah, karena semuanya itu 40 ikut, jadi untuk ketua kelas tetap 40. Nah, nanti dalam pemilihan sekretaris, kan tidak boleh sekretaris juga merangkap jadi ketua atau ketua tidak boleh merangkap jadi sekretaris. Nah, berarti kalau misalnya satu udah jadi ketua, berarti tinggal kita ambil 1. 39. Nah, begitupun juga bendahara. Bendahara tidak boleh merangkap jadi sekretaris dan ketua. Maka 39 yang tadi kita ambil 1 lagi. Jadi 38. Nah, kita kalikan saja. 40 kali 39 kali 38. Hasilnya 59.280. Soal yang terakhir, ada 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Mereka akan duduk pada 7 kursi yang berderet memanjang. Berapa banyak cara mereka duduk jika A. Setiap orang bebas duduk. B. Laki-laki dan perempuan duduk selang-seling. Nah, kita kerjakan yang A dulu. Karena ada 7 kursi, maka kita buat 7 kotak. Oke. Nah, karena ada 7 dan duduknya bebas, jadi kita isi aja. Ada 7. Karena kursi selanjutnya itu pasti nggak ditempati oleh 2 orang, berarti sisa tempat duduknya tinggal 6. Dan kalau ditempatin lagi tinggal 5. Dan kalau ditempatin lagi tinggal 4. Dan kalau ditempatin lagi sama orang itu, jadi tinggal 3. Dan orang itu menempati tempat duduk itu lagi jadi 2. Dan yang terakhir 1. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5.040 cara. Nah, selanjutnya ke yang B. Nah, karena duduknya selang-seling dan tetap masih ada 7, jadi kita buat kotak ke-7. Nah, jadi karena yang paling banyak ini lelaki, kita ambil simbol. Berarti kalau selang-seling, di sini lelaki ada 4 orang. 4. Yang ditulis duluan harus lelaki karena yang paling banyak itu laki-laki.
Kalau yang nanti banyak perempuan di soal berikutnya, berarti yang ditulis duluan itu perempuan. Ini kita tandain ya, ini laki-laki L. Nah, karena selang-seling berarti sini laki-laki, di sini perempuan, di sini laki-laki, di sini perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki. Kita tandain aja, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, dan ini laki-laki. Nah, kita hitung dulu. Yang laki-laki, karena dia sudah menempati duduk yang satu, dan karena dia seling, kita selang-seling kita isi saja di sini 3, sisa 3 kan. Nah, karena 3, karena udah duduk lagi, jadi sisa 2. Dan karena dia duduk lagi, sisa 1. Dan yang perempuan, di sini ada 3, dan sudah ditempati 2, tinggal 2, dan sudah ditempati di kursi nomor 1. Jadi tinggal dikalikan, 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1, hasilnya 144 cara. Aturan penjumlahan adalah apabila peristiwa 1 dengan cara R1 dan peristiwa R2 dengan cara R2 sampai dengan peristiwa berikutnya itu sampai dengan Rn. Nah, maka total dari peristiwa tersebut adalah R1 ditambah R2 sampai dengan ditambah Rn. Nah, jadi apa sih perbedaan aturan perkalian dan penjumlahan? Nah, kalau aturan perkalian itu mereka saling berhubungan, terus berurutan, juga saling terikat. Nah, biasanya di aturan perkalian itu memakai dan. Walaupun dan itu nggak ditulis secara langsung atau secara lugas di soalnya tersebut, tapi ada yang satu nanti menyatakan kalau itu memakai aturan perkalian. Nah, kalau aturan penjumlahan dia lebih saling terlepas juga memakai atau. Nah, lagi-lagi kalau belum tentu di soal tersebut dinyatakan bahwa ada kata atau. Jadi nanti bisa didefinisikan, bisa dianalisis secara langsung di soal. Contoh di aturan penjumlahan. Mark ingin berangkat ke sekolah memakai 5 motor atau 5 mobil atau 5 motor dan 5 mobil. Gini logikanya, kalau misalnya Mark naik 5 motor dan 5 mobil, emang dia bisa naik 5 motor dan 5 mobil secara bareng-barengan? Kan gak bisa. Nah, Mark kan harus memilih salah satu dari motor atau mobil tersebut kan? Berarti memakai atau dan. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini misal ada 5 motor. M1, M2, M3, M4, M5. 5 mobil. MO1, MO2, MO3, dan MO4, dan MO5. Nah, kemungkinannya berapa sih? Nah, karena ini ada 5 motor, jadi di sini kita tulis 5 kemungkinan. Di sini juga 5 kemungkinan. Jadi hasilnya 10 kemungkinan. Tinggal dijumlah saja. Nah, gitu. Jadi tuh yang benar itu memakai motor atau 5 mobil, karena Mark nggak bisa atau nggak mungkin Mark bawa 5 motor atau 5 mobil berbarengan gitu. Pun kalau misalnya bawa berbarengan, Mark hanya naik di salah satu kendaraan tersebut kan, bukan dua-duanya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.